Tena. Tena ning iseng. Puna taratto ki antu itu H2S. Puna taratto ki. H2S itu. Dia puna nih taratto. Ni mengingasing atau lari ki. Lari gitu. Bayangkan kalau udang itu hidup di darat, ya hidup ditambah gitu dengan H2S. Yang setiap hari dia cium. Apa tinana mate? Mate. Itu jahit doang gagal. Ya. H2S berarti sudah banyak di situ bahan organik. Sudah banyak di situ bibit-bibit penyakit. Nah, kalau hidup dalam lingkungan yang begitu, ante kama doang atalla sa. Ini pengimpangan nih, cerita pengimpangan nih. Bagaimana kalau kita budidaya di laut? Adakah H2S di laut? Tidak ada. Adakah penyakit di laut? Tidak ada. Kenapa kita tidak budidaya di laut? Selama ini kemana kok? Iya enggak? Kalau bapak-bapak ingin bukti, ya, insya Allah bulan depan saya sudah mulai start budidaya di Barombong. Gimana Muji? Nah, di kampung nih Muji, saya budidaya di situ. Di Muji di sana boleh anjong ngatur gini, anu. Ya, dia yang nanti yang ngatur itu Bagan, karena saya coba di Bagan. Kenapa saya coba di Bagan? Yang ketiga, saya ingin supaya illegal fishing itu, yang sebenarnya itu bukan cantrang. Cantrang itu illegal fishingnya tidak seberapa. Tapi kalau Bagan, ini ada Bagan nanti. Aminawan di Bagan. Ini ya. Ini ada Bagan nanti. Ini ada Bagan. Ikat deh. Coba angkat tangan yang pernah kerja di Bagan. Angkat tangan, saya mau tahu. 1, 2, siapa lagi yang pernah kerja di Bagan? Saya mau tanya dulu ini yang kerja di Bagan. Bicara yang jujur ya. Jadi jago-jago lagi. Hasil tangkapan Bagan itu berapa persen yang anakan ikan? Anjo jadi-jadi ya. Misalnya anak layang, anak banyak ka, anak cakalang, anak sunu ka, anak karapua. Mesti nising. Berapa persen itu? Hah? Siapa Jaina? Aku lebih bagi ruang. Lebih jaya anak. Itu adalah alat tangkap ilegal. Alat tangkap ilegal itu Bagan. Sejak 5 tahun lalu saya sudah programkan itu Bagan. Tapi Bagan itu bukan untuk menangkap ikan. Bagan itu untuk budidaya. Seperti tadi yang saya ceritakan. Tapi apa dayanya? Baktiar ini hanya sebagai staf perikanan. Tiai menteri yang bisa buat kebijakan. Tiai dirjen yang bisa membuat kebijakan. Tiai direktur yang bisa membuat kebijakan. Tiai kepala dinas. Dia cuma hanya kepala UPTD. Nah karena salah Ibu Menteri, apa pangkat? Erokan rubah-rubah. Makanya saya tidak bisa berbuat banyak tentang kebijakan. Saya berikan contoh. Bagaimana mengatasi ini? Kalau Bagan sudah tidak beroperasi lagi untuk menangkap ikan, 5 tahun ke depan, stok ikan di Indonesia itu bisa 2 kali lipat. Yang sekarang 6,4 juta ton. 5 tahun ke depan itu bisa jadi 12 juta. Jadi salah nanti dihukum mana dibirin tamparan ini niam. Seperti tahun 80-an. Aku lagi ambilkan diri sejak enggak pakai juga. Kemana-mana. Inake watong ko jadi punanera nga detaku may di Rosari. Ye. Ni panon na peka nga kapata. Kama-kama ni mama kumekan di Rosari. Mulai bariba sa sagyan at tangalo lele magipole tinin ka pa juga. Betul enggak? Betul itu. Apa pakamay? Nga ba tena kule tena juku kan tama mandiri?
Angapa jangan tapa juga man rini. Kan nanjo dale, kan bagangan alle mi he. Bagangan labu suki. Tapi tidak pernah itu dari perikanan atau dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang melarang itu. Sebabnya izinnya. Puna nak kelarang mengasih pabagang, apa pangkan? Nek kau larang, menteri nu lagi, tanah larang ki. Ikau larang ka, apa pangkan nu? Apa jabatan nu? Bisa begitu. Tidak ada jalan lain, saya harus berikan contoh. Pabagang, anne nakke bagang. Ya, patambulang aku lianggap pa does 1 miliar. Puna ero ko pinawa nga. Nampapi ko jadi tang ero ngasin nih. Tapi contoh dulu. Jadi mana tina kularang isalangan jo bagang nga, amari kale-kale. Amari. Apa artinya kalau dia berhenti menangkap ikan, stok ikan kita di perairan Selat Makassar itu semakin bertambah. Ya. Dalam kurun 5 tahun ke depan itu bisa bertambah 2 kali lipat dari stok yang sekarang. Bapak-bapak tahu enggak berapa jumlah bagan yang ada di Sulawesi Selatan? Itu ada 2.000 bagan. Kalau dia nangkap 1 hari itu rata-rata 2 ton saja, berarti ada 1 ton benih ikan yang seharusnya besar tapi sudah ditangkap. Berarti hampir seperduanya adalah benih ikan. Kalau tidak ditangkap itu, dia kan selama 6 bulan itu mulai bertelur lagi, 6 bulan dia bertelur lagi, 4 bulan dia bertelur lagi. Pada waktu 5 tahun itu stok ikan kita itu bisa mencapai sampai 200%. Dari 6,4 juta ton itu jadi 12 juta. Bisa lebih sampai 15 juta ton. Ikan nanti itu akan sampai ke sini kalau sudah tidak ada lagi bagang. Tapi mai makin anjurin bawa bagang kan mari kok. Ikawan illegal fishing kok. Berarti ada berangi. Tidak bisa, Pak. Karena dia punya izin. Ini izinnya. Dia bayar. Tapi pun misalnya contoh, bagan Rambo bisa menghasilkan 1 miliar dalam waktu 4 bulan. Punda nih, naci mau mata nanjo nampak, mari nih anjak kerajuku. Dengan sendirinya begitu berhenti itu, langsung bapak-bapak bisa lihat bagaimana ikan dia akan menuju pantai. Hanya gambar-gambar nih, itu anjak kerajuku anjuran tena mo, laukan tapi kau dengarin. Padahal ya Allah mana di pokok balagan ini, saya masih ingat. Kalau mau menangkap ikan itu orang tua kita hanya turun di laut, ya, dia mancing berdiri di laut bisa dapat ikan. Sekarang bagaimana? Tidak ada lagi ikan. Mana boleh sagena karuan yang jore mulai bari bahasa sagena karuan yang megang yang jore di tamparan yang ditangkap juga. Karena itu ikan itu tidak akan masuk ke sini karena dia sudah ditahan di luar. Bagan itu Pak, dia menangkap ikan pelagis. Yang mana itu ikan pelagis? Ikan pelagis itu adalah ikan yang di permukaan. Ikan demersal, kiriannya ikan demersal. Ikan demersal itu adalah ikan yang di karang, ikan yang di dasar. Bayangkan Bunda, raten waleto, don rawayan waleto, don tena mo mandiri. Bagaimana itu alat tangkap itu bagan? Itu yang harus kita hentikan itu. Ya, harus kita hentikan. Cuma apa dayaku? Tena pukul ko dong nak, kusari pi contoh. Nah contoh seri miliaran deh, patang bulan ji. Berarti 250 juta 1 bulan. Paling yang gampang 10 juta sebulan punya upah. 10 juta pula kung kapag 10 juta ribangan si pulang. Aja.
berhenti itu nangkap ikan, berhenti. Salam di Punajai mau juku nampai, mau penjakala. Tapi kalau sekarang ini tidak bisa. Cerita mati itu bahwa kita sumber daya ikan kita di Sulawesi Selatan itu sangat potensial. Apa sangat potensial? Nelayannya saja. Kita merubah jadi pengusaha ikan namanya, bukan lagi nelayan. Tidak bisa, Pak. Nah, inilah manfaatnya kita budidaya. Ya. Budidaya udang itu yang penting itu yang saya bilang tadi. 5 waktu yang kita pelihara. Subuh, lohor, asar, maghrib, isya. 5 waktu ini. Jadi kalau bapak-bapak mau budidaya udang, mesti rajin ke sembahyang. Ya, rajin sembahyang itu. Karena 5 waktu ini, waktu makannya udang. Allah ciptakan itu maksudnya 5 waktu. Subuh, lohor, asar, maghrib, isya. Pernah baribasa, ngan baribasa gitu? Atau tidak ngan baribasa? Suruh jakin jamal di Tampara, may, ngan baribasa kilo. Punda lohor, tiap bikin ngan lohor, asar api. Punda tidak sungguh tinggi. Sore, asar. Bapak-bapak biasa kalau Roy aman dari bala, weh tiada lupa reka kopi. Nangapa kon tu sangitin rojo kon tu gau ka. Minum kopi. Mangaribi. Tiada kingan re. Liba sembayang. Tayang saja sambil di bangia. Puna tiada repe-repe jupirnya. Makan. Bahkan ada yang makan juga tengah malam. Cipul, pernah cewek-cewek cili ngandek. 5 waktu ini kita makan. Itu Allah sudah ciptakan itu. Ikat teka manne. Doanga juku kakamatonji. Ero kaputangan ni. Kayak biasa katemeka. Punna lohor jai ligapa ano. Juku. Waktu makannya itu ikan. Maghrib banyak kita dapat ikan karena waktu makannya itu ikan sama dengan kita. Nah, budidaya udang ini yang pertama harus kita tertib, ya tertib. Yang kedua di laut kalau kita budidaya udang, alhamdulillah apa yang tadi saya bilang tidak ada nih H2S ya, tidak ada itu bahan organiknya, itu tanah yang tinggi ya, sudah tidak ada rantai penyakitnya, itu tidak ada.